でも何があるかわかりませんから。大丈夫ですわ。なんか立ててるわね。ウィンドランスクリエイトゴーレムやるじゃないか。Setelah itu diperlihatkan dengan Grey yang meminta kepada Putri Fiona untuk segera berangkat, karena persiapan dari mereka itu telah selesai juga. Sementara di akademi, Seika sedang meminta kepada Amu untuk bisa pergi menemui keluarganya. Namun di saat mendengar ajakan darinya itu membuat Eva menjadi sangat syok sekali. Sementara Amu menjadi salah tingkah, karena Seika telah mengajaknya untuk bisa pergi ke rumahnya. Akan tetapi Seika pun mulai menerangkan bahwa ayahnya ingin melihat pengguna pedang terhebat di dunia itu. Mengetahui maksud dari undangan tersebut membuat Fiona kembali menjadi galau sekali. Sedangkan Mabel juga turut diundang oleh Seika ke rumahnya. Setelah selesai, Seika pun berpisah jalan dengan para cewek, sehingga hal itu membuat dirinya menjadi curhat kepada rubah kecil itu. Jikalau sebenarnya Seika sangatlah malas untuk bisa pulang ke rumahnya. Karena ada tamu penting yang ingin bertemu dengan Seika dan Amu di sana. Oleh karena itu, Seika sangat berharap kalau dirinya tidak terlibat sama urusan politiknya. Lalu keesokan harinya Seika dan para cewek yang lainnya segera pulang ke rumahnya. Sehingga kehadiran Seika serta kawan-kawannya langsung disambut hangat oleh keluarganya. Lantas Seika pun mengobrol dengan kakaknya Luv di sana. Setelah itu Seika pun memperkenalkan Amu dan Mabel kepada keluarganya. 聖火の兄のルフトランプログです。次期領主の威厳を感じるよ。そしてクレイン男爵家のメイベル。聖火様もお帰りなさいませ。どうもお招きに預かりまして。久しぶりだね。綺麗になって驚いたよ。代わりは。Di sela-sela perbincangan itu Grey pun langsung berteriak untuk bisa memanggil Seika itu. Tidak hanya itu, Grey juga berterima kasih kepada Seika di sana. Sebab berkat Seika juga dirinya bisa merasakan bahwa pekerjaannya yang sekarang ini lebih mengasyikkan ketimbang dia duduk di dekat meja itu. Meskipun begitu, hal itu tidak menampik kalau Grey masih menyimpan dendam terhadapnya. Sehingga Grey pun mengajak Seika untuk bisa berduel dengannya. Sementara Amu langsung menanyakan kepada Eva, apakah Grey yang selalu ingin menjahili mereka itu. Mendengar hal itu membuat Eva langsung menyetujui ucapan dari Amu di sana. Kemudian Amu pun langsung menantang Grey untuk bisa menggantikan Seika bertanding di sana. Dan apabila Grey bisa mengalahkan Amu, maka dirinya dapat melawan Seika juga nantinya. Kemudian duel dimulai yang dimana Seika akan menjadi wasitnya. Sehingga Seika pun memperingati Amu dan Grey untuk tidak bisa menggunakan sihir selama pertandingan berlangsung juga. Oleh sebab itu kedua pemain pun langsung menyetujui peraturan yang dibuat oleh Seika di sana. Lalu Amu bersama dengan Grey saling beradu mekanik itu. Dan di sela-sela pertandingan Grey merapalkan mantra sihir, sehingga hal itu membuat Amu menjadi tidak bisa fokus dalam bertanding juga. Alhasil pada akhirnya Grey pun bisa menghempaskan pedang milik Amu itu. Dan dengan menggunakan tindakan Grey yang melanggar peraturan pertarungannya, hal itu membuat Amu segera menjadi berprotes sekali. Kemudian Grey pun mengatakan jikalau dirinya tidak bisa memakai ilmu sihir itu. Dan ternyata Grey cuma menggertak Amu saja, supaya dia bisa menjadi terkecoh ketika melawannya. Lalu Amu pun mengajak Grey untuk bisa bertanding secara ulang lagi. Akan tetapi Grey langsung menolak permintaannya, sebab bila pertandingan dilakukan lagi maka dirinya bisa kalah nantinya. Setelah itu Grey pun mengajak Seika untuk bisa bertanding dengannya. Karena sesuai dengan kesepakatan bila Grey menang, maka Seika harus bisa melawannya. Dan di sela-sela obrolan dari keduanya itu datanglah Putri Fiona yang mengatakan kalau dirinya tidak sabar untuk bisa melihat pertandingan pengawal kecilnya. Mengetahui hal itu membuat Putri yang ada di sana langsung meminta kepada Grey untuk bisa berkeliaran di sana. Sebab ulah dari Putri yang sudah bepergian secara seenaknya, dan hal itu bisa membuat pengawal yang lainnya menjadi sangat kesulitan nantinya. Setelah itu Fiona meminta kepada Grey untuk bisa memperkenalkan dirinya kepada tamu yang ada di sana. Sehingga hal itu membuat Grey segera menuruti perkataan dari Tuan Putri itu. Dan di saat acara perkenalan telah selesai semuanya pun pergi untuk bisa menuju ke ruang tamunya.
Sebelum tiba di ruangan, si rubah kecil pun menanyakan kepada Seika tentang apa yang dimaksud dengan Putri Suci sebelumnya. Mendengar hal itu membuat Seika langsung menjelaskan bahwa Putri Suci bukanlah sebuah gelar saja. Sebab alasan dia dipanggil Putri Suci, karena Ibu Fiona merupakan seorang penjaga kuil yang menikah dengan seorang kaisar yang ada di sana. Dan dari pernikahan tersebut lahirlah Fiona juga. Tidak lama kemudian mereka pun telah sampai di ruang tamunya. Dan di sana sang putri pun mengatakan kalau dirinya sangat ingin sekali untuk bisa melihat Amu secara langsung nantinya. Lantas sang putri mengucapkan berterima kasih kepadanya karena dia sudah dipertemukan dengan Amu di sana. Dan ternyata sebenarnya Fiona mau menjadikan Amu dan Seika sebagai pengawal pribadinya. Namun Fiona merasa kalau Amu maupun Seika tidak akan bersedia nantinya. Meskipun begitu Fiona sangat berharap kalau nanti di saat pulang ke ibu kota, mereka harus bisa melakukan perjalanan bersama dengannya. Lalu Seika pun langsung menyetujui permintaan dari sang putri itu. Tidak hanya itu, Fiona juga sangat berharap kalau selama berada di kediaman Lampro Ugue, Seika dan kawan-kawannya bisa akrab bersama dengannya. お二人とも私の聖騎士として欲しいくらいなので、何かここにいる間どうか私とよろしければ王都へ戻る際同行して。聖皇女ってあんな人だったのね。 Setelah itu keluarga Lampro Ugue pun sedang makan malam bersama dengan para tamu di sana. Dan di saat selagi menyantap makanan, Fiona pun menceritakan persoalan reinkarnasi kalau dia mau menjadi naga juga. Lantas Seika pun mengatakan kalau hidup menjadi seorang naga tidaklah mudah sekali. Karena Seika pernah bertemu secara langsung dengan naga merah ketika berada di Astilia sebelumnya. Bahkan Seika juga ditemani oleh Eva saat menaiki naga tersebut. Sebab Seika dan juga naga merah telah berteman dengan sangat baik sekali. 最終的には背中に乗せてもらえるほど仲良くなった。 Kemudian Fiona pun menanyakan hubungan Eva dan juga Seika itu. Dan dengan gelagapan Eva pun mengatakan kalau dirinya merupakan pengikut dari Seika di sana. Lalu Fiona pun meminta kepada Seika untuk bisa menjaga Eva dengan sangat baik sekali. Mendengar hal itu membuat Seika hanya tersenyum di saat mendengar perkataan dari sang putri itu. Sementara ayahnya terus menatap ke arah putranya si Seika di sana. 気を悪くされたらごめんなさい。やだ、めんどくさい。 そうだ、グライニー。明日はメーベル。 Kemudian Blazi pun menjadi teringat di saat dia berada di ruang belajarnya, yang dimana Edith menyatakan akan keberatannya jika Eva terus ingin mengikuti Seika juga. Sebab Edith tidak suka bahwa Eva bersama dengan anaknya tidak sah seperti Seika itu. Lantas Blazi menyuruh Edith untuk bisa berhenti memanggil Seika dengan sebutan sepertinya tersebut. Dan kalau dilihat dari prestasinya di Akademi Seika amatlah luar biasa sekali. Meskipun begitu Edith masih belum bisa menerima kehadiran Seika di sana. Lalu Blazi pun mengatakan jikalau Seika adalah anak yang sangat bermartabat juga. Lalu kembali ke ruang makan, Blazi pun memuji akan proposal dari Seika mengenai tugasnya di Astilia itu. Bahkan di akademi pembahasan itu sedang menjadi sangat populer sekali. Kemudian Blazi pun menanyakan apakah Seika merasa betah untuk bersekolah di akademi tersebut. Mendengar hal itu membuat Seika menjawab kalau dirinya sangat menyukai suasana di akademinya. Lantas ibunya pun mengatakan kalau sekembalinya ke sekolah, Seika harus bisa sering-sering mengirim surat ke rumahnya, supaya mereka tahu situasi anaknya di saat dia sedang berada di sana. Kemudian Seika pun menyetujui permintaan dari ibunya. Sedangkan Seika menjadi sangat terkejut di saat melihat ibunya ingin mengajaknya bicara di sana. Sebab selama ini sang ibu selalu cuek kepada anak ketiganya. Lalu di saat telah selesai makan malam, Seika pun telah berada di dalam kamarnya. Lantas si rubah kecil pun mengatakan alasan mengapa Seika menanggapi ucapan konyol Tuan Putri mengenai reinkarnasi sebelumnya. Lalu Seika pun menjawab bila dia tidak ditanggapi olehnya maka itu akan menjadi masalah yang sangat besar nantinya. Kemudian rubah kecil berkata kalau dirinya tidak menyukai Fiona itu. Kemudian Seika memberitahukan kabar yang sangat mengagetkan kalau dirinya punya istri yang sifatnya sangatlah mirip dengan Fiona di sana. Sedangkan perkataan dari Seika hal itu membuat si rubah kecil menjadi sangat terkejut sekali. Dan di sela-sela pembicaraan dari mereka, Amu pun langsung masuk ke kamarnya Seika itu. Sehingga Amu pun segera merebahkan badannya ke tempat tidurnya. Melihat hal itu membuat Amu mulai masuk ke kamarnya tanpa mengetuk pintu di sana. Oleh karena itu Seika pun langsung memprotes akan tindakannya itu. Kemudian Amu pun menceritakan di saat dia lulus nantinya, dirinya sangatlah ingin untuk bisa menjadi petualang saja. Mendengar hal itu membuat segera Seika mengingatkan bahwasanya Amu telah berjanji jikalau dia akan mengajak dirinya untuk berpetualang juga. Dan dengan sangat senang hati Amu pun meminta kepada Seika lagi untuk bisa mengikat janji soal keinginan berpetualang bersamanya. じゃあもう一度約束。じゃあね、セイカ。おやすみ。だから卒業したら色々と教えてくれないか。別にあんな約束本気にしてない。
僕も冒険者になるつもりだよ。君がいきなり服を脱ぎ出したあのダンジョンで、でも僕は冒険者のことはよく知らない。 Namun ketika Amu meninggalkan kamarnya, hal itu membuat si rubah kecil langsung mengingatkan Seika jikalau tujuan awalnya dekat dengan Amu hanyalah untuk bisa menyembunyikan kekuatannya. Lalu keesokan harinya Mabel pun masih saja bobok di kamarnya. Sementara di sisi lain Eva sedang membantu pelayan rumahnya untuk bisa menjemur pakaiannya. Namun Seika, Amu, Gray, dan Fiona sedang melakukan jalan-jalan di pasar di sana. Sehingga dengan sangat mendadak sekali Fiona langsung menarik lengan Seika itu. Tidak hanya itu, dirinya juga mengatakan kalau mereka sama seperti sedang berkencan itu. Lantas Seika pun juga mengatakan bahwa dirinya hanyalah orang biasa saja. Oleh sebab itu tidak sepantasnya dia bersanding dengan sang putrinya. Lalu Fiona meminta kepada si Gray untuk bisa membelikannya cemilan di sana. Setelah membagikan makanannya, Gray pun meminta Fiona mengganti uangnya. Lantas Fiona pun mengatakan kalau Gray sangatlah perhitungan sekali. Mendengar hal itu membuat Gray menjadi sangat terkejut di saat mendengar ucapan Fiona itu. Lalu Fiona pun menanyakan bagaimana cara hubungan wanita dan pria itu bisa terlihat menjadi sangatlah romantis sekali. Lantas Amu dan Seika pun memberitahukan jikalau di saat wanita dalam bahaya, maka si pria juga harus bisa menyelamatkannya. Oleh sebab itu kedekatan akan segera terjadi di antara mereka itu. Lalu Fiona pun mengatakan bahwa dirinya selalu menghadapi semua itu secara sendirian saja. Dan jikalau ada orang yang mau menolongnya, maka Fiona akan langsung mengagumi orang tersebut. Sedangkan Gray yang menjadi sangat risih di saat mendengar percakapan tidak bermutu dari ketiganya itu, hal itu membuatnya langsung menjadi menggerutu di sana. Sehingga hal itu membuat Amu mulai menegur sikap dari Gray itu. Denka, 次はどちらへ? 君の場合、どちらかというと助ける側だよな。 Setelah itu keempat teman-temannya itu ingin melanjutkan untuk bisa berkeliling di sana. Dan selama di perjalanan Amu pun sedang memperhatikan keduanya dan saling bergenggaman tangannya. Melihat hal itu membuatnya langsung menyatakan protesnya itu. Menyadari hal itu membuat Seika langsung melepaskan tangannya Fiona di sana. Kemudian Fiona pun mulai menarik lengan Seika yang sedang berdiri di sekitar pembangunan gedung itu. Sehingga dengan sangat mendadak sekali tali pengikat balok pun menjadi terlepas juga. Dan dengan perpaduan kekuatan Gray dan Amu, hal itu membuat Fiona beserta dengan Seika berhasil diselamatkan juga. Akan tetapi Fiona menjadi sangat kecewa sekali, sebab bukanlah Seika yang menolong dirinya itu. Oleh karena itu untuk bisa menghibur Fiona, Seika pun mengikat pita yang baru dibeli olehnya di rambut sang putri di sana. Dan karena tidak ada cermin, hal itu membuat Seika langsung menciptakannya. Oi, そろそろ戻ろうぜ。出てください。気に入っていただけたなら何よりです。手鏡でも持ってくればよかったですわ。せめて屋敷に戻る間だけでも。 Lalu Fiona yang sedang berkaca dan merasa sangat senang sekali di saat melihat penampilannya. Lantas Fiona pun berjanji jikalau dia akan menjaga pitanya dengan sangat baik nantinya. Kemudian keesokan harinya Seika pun menghampiri Gray yang sedang melakukan latihan di halaman rumahnya. Oleh sebab itu Gray pun mengatakan kalau kalimat dari kesatria suci Fiona lah yang merupakan penyebar dari rumor tersebut. Sehingga kalimat itu bisa diterima oleh semua orang yang ada di sana. Sedangkan pemilihan dari Gray sebagai seorang prajurit bukan karena kemampuannya, melainkan Fiona telah mempunyai rencananya juga. Meskipun terlihat sangatlah biasa saja, namun Fiona merupakan seorang gadis yang sangat cerdik yang ahli dalam hal politik itu. Bahkan Fiona juga bisa meramal masa depan dari seseorang juga. Mendengar hal itu membuat Seika menjadi sangat terkejut di saat mengetahui sesosok Fiona itu. Sedangkan ibu Fiona bukanlah seorang Miko yang biasa saja, melainkan sesosok Miko yang bisa meramal akan masa depannya. Akan tetapi di saat Fiona lahir sebelumnya ibunya telah meramalkan tentang pahlawan dan Raja Iblis itu. Dan ketika Fiona sangat ingin untuk bisa bertemu dengan Amu, hal itu membuat Gray mulai meyakini jikalau Amu merupakan seorang pahlawan di sana. Melihat hal itu membuat Seika tidak bisa membantahnya, sebab Gray telah mengetahui jika pemikirannya tentang Amu memang benar sekali. Lantas Seika pun menanyakan alasan mengapa Gray memberitahunya tentang persoalan itu. Karena Fiona juga sangat ingin bertemu dengan Seika di sana. Sedangkan Gray hanya ingin Seika untuk tidak usah ikut campur dalam masalah dari Fiona itu. Apalagi dia telah menjadi penghalang bagi Fiona juga. Sebab Fiona yang bisa meramal masa depan dari kekaisaran itu merupakan sesosok yang amatlah penting sekali. Sementara di sisi lain Fiona sedang merenung di dalam kamarnya. Dan anime pun bersambung ke part selanjutnya. Dan itulah alur cerita anime Saikyo Onmo Uji no Isekai Tensei Iki episode 10. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.